Di masjid-masjid banyak yang menghadiahkan bacaan surah Al-Fatihah ditujukan kepada para almarhum atau almarhumah dan juga kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa kok Syekh Abdul Qadir Jailani bukan syekh-syekh lainnya? Jazakallah khair. Tanya yang lakukan. Jangan ke saya kan. Kenapa dia lakukan? Kenapa cuma Syekh Abdul Qadir Jailani? Coba tanya ini. Jadi kalau saya tidak punya jawaban, kan? Saya tidak tahu kenapa melakukan, karena saya sendiri tidak melakukan itu. Allahu a'lam. Di bulan Ramadan sejauh mana suami istri boleh bermesraan? Mengingat yang dilarang adalah bercampur. Semuanya boleh, kecuali jima. Kecuali berhubungan biologis sampai klimaks, menumpahkan sperma atau sampai klimaks, ini yang tidak boleh. Tapi pelukan, ciuman itu semua dibolehkan. Dan dan Aisyah berkata dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW mencumbuin kami di bulan Ramadan, tapi beliau laki-laki yang paling bisa mengontrol dirinya. Mengontrol diri. Cuma saya sarankan ke orang kayak antum janganlah. Saran saya nggak usah. Nah iya, nanti kalau kebablasan kan masalah. Tambah korinnya bisikin, sudahlah tanggung. Nah. Jadi hindarilah. Bagus kerja ya, kasih kebukaan yang lain. Nanti buka puasa silahkan. Sepuasnya sampai pagi. Enak. Ini yang bujang-bujang kesian nih dengar begini-begini. Bagaimana caranya menghilangkan najis waktu orang tidur mulutnya ketetesan air apa ini? Air ludah anjing sampai ke tenggorokan. Cara menghilangkan najisnya gimana? Allahu alam nih. Ini kasus baru nih. Bisa anjing masukin air liur di mulutnya gitu. Karena ini saya belum pernah temukan ya gitu. Seperti dia lagi tidur ngangap gitu terus anjingnya datang gitu. Ya semoga Allah maafin, semoga Allah hilangkan ya. Allah alam, saya tidak tahu jawabannya ini harus seperti apa. Karena tidak mungkin kita kumur-kumur sama pasir kan. Apakah apabila kita melihat kucing ditendang, bolehkah kita membalasnya? Nanti Tuhannya yang balas, Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah Anda. Hanya tendang-tendangan berlanjut lagi. Apakah ketika kita sholat kemudian terlintas di memori pikiran kita, misal kita habis nonton film Mahabharata dan film yang ada dewa-dewa, Athena dan lain-lain, kemudian pas sholat terlintas dewa-dewa dan gambaran di film, apakah itu termasuk syirik? Pertama, jangan nonton. Tadi saya bicara tuh jangan, saya bilang anak kecil aja tidak boleh nonton, apalagi orang sudah besar. Ngapain mau ditipu dengan cerita kosong? Itu bohong, dusta. Dusta semua itu, jangan dinonton. Akhirnya kan lihat efeknya apa yang syaitan lakukan, dimunculkan dewa-dewa itu. Jadi nggak ingat Allah SWT. Itu bukan syirik tapi dosa. Tak, kalau syirik kalau anda bilang oh ini Tuhan saya, pas muncul gambarnya dia, anda bilang ini Tuhan saya, nah itu baru syirik, itu nggak boleh, gitu kan? Apakah sholatnya harus diulang? Padahal kita nggak ada niat untuk berpikir ke sana, namun pikiran akal kita menyimpan memori tersebut. Ya tentu saja tidak diulang, nah, kecuali kalau memang kita sudah sampai hal-hal yang membatalkan sholat, seperti misal syirik itu ya, menganggapnya oh ini berarti ini Tuhan saya nih, kita iakan terbawa dalam pikiran, itu baru. Karena tidak boleh mengulangi sholat tanpa ada udzur syar'i. Udzur syar'i itu batal wudhunya, belum masuk waktu baru ketahuan, salah menghadap kiblat, nah itu mungkin. Apa benar hadis yang berbunyi barang siapa yang melakukan hubungan suami istri di malam Jumat, Kamis malam, maka pahalanya sama dengan membunuh 100 Yahudi? Ini dari mana hadisnya? Hah? Ini hadis maudhu, dusta, nggak pernah ada. Sudah kalau mau berhubungan aja, nggak usah bawa hadis. Apalagi 100 Yahudi. Ini siapa yang iseng bertanya nih? Kalau mau bunuh Yahudi yang benar datang ke Palestina, nah itu baru benar. Kaifa haluka Ustaz Khalid? Alhamdulillah baik. Lama tak jumpa Ustaz, 2 minggu serasa 2 tahun. Rasanya kangen kalau nggak dengar tausiah Ustaz Khalid, dengerin di YouTube udah berkali-kali nggak bosan-bosan, sampai istri saya gerah karena yang didengar masalah poligami. Ceramah saya itu ada 300 judul. Poligami itu belum pernah judul khusus ya, cuma pertanyaan. Kenapa antum dengar yang itu? Gitu. Kan masih banyak yang lain gitu. Emang sengaja cari gara-gara kan gitu. Ana mau nanya, apakah ain bisa mengena ke barang atau hanya orang saja? Bisa ke barang. Bahkan di Saudi itu saya dengarkan dari para masyayikh, dari para ulama-ulama kita tuh bisa sampai merusak kendaraan,
Ada mobil baru lewat, oh baru ya, bagus ya, itu bisa tabrakan itu. Makanya harus hati-hati. Caranya diobati dengan selalu mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Nah kalau di Saudi itu sudah menjadi tradisi orang karena mereka faham sekali. Dan ada hadis Nabi, hati-hati teman-teman. Bunyinya gini, kata Nabi SAW, mayoritas umatku mati penyebabnya ain. Penyebabnya ain. Justru karena hasutnya orang. Jadi rumah tangganya orang bisa pecah, usahanya bisa bangkrut, badannya bisa sakit, itu karena ain. Dan obatnya sederhana. Obatnya setiap orang puji, kita mengatakan Masya Allah, Tabarakallah. Selalu begitu. Atau kalau kita memuji, kita juga mengucapkan. Walaupun antum tidak punya penyakit ain, tetap harus hati-hati. Setiap muji anak, muji istri, muji suami, muji kendaraan sendiri, Masya Allah, biasakan. Kalau di Saudi itu ditempel stiker tuh, Masya Allah, Tabarakallah, di mobil. Jadi orang begitu lihat mobilnya baca itu dulu, gitu kan. Di rumah juga begitu. Kalau kita masuk ke rumah-rumah yang bagus di Saudi itu pasti ditulis di depan pintu gerbangnya Masya Allah, ukirannya itu. Ukirannya itu. Kalau kita kan banyak ayat kursi, banyak Allah dan Muhammad. Kalau di sana memang tulisan itu dan memang itu perlu disosialisasikan, dibiasakan ya, karena memang itu caranya. Anak-anak kita baru lahir ada yang datang, lucu ya, Masya Allah. Kita yang bilang, oh rumah kamu bagus ya, Masya Allah. Kita selalu bilang Masya Allah. Itu usahakan di lidah kita. Apakah termasuk sihir orang yang mencari pesugihan dengan memelihara tuyul dan babi ngepet? Sebenarnya ada nggak si Ato? Ya, hanya cerita sinetron saja. Allahu alam. Saya tidak pernah berinteraksi sama tuyul dan babi ngepet ini. Tapi semua bisa terjadi. Namanya kuntilanak lah, apalah, pocong lah. Semua itu istilah. Istilah bagi syaitan-syaitan yang dipakai oleh dukun-dukun. Di Indonesia, mungkin di negara Arab ada lagi istilah yang lain ya. Kenapa hanya ada di Indonesia ya? Mungkin karena itu bahasa kita. Itulah yang diwaris-wariskan satu sama yang lain. Di kantor anak selesai sholat duhur ada ustadz yang tidak zikir, tapi langsung berdiri kultum. Isinya mengajak jamaah zikir-zikir bid'ah. Apa ini? Dikit-dikit bid'ah, jangan dengerin. Jalanin saja selama ini menurut anda baik. Memangnya yang menentukan amalan diterima itu kalian. Kalau dikit-dikit bid'ah kita beribadah semakin terkekang. Bagaimana menyikapi ustadz yang seperti ini? Sementara saya mau tegur, cuma ilmu saya masih dangkal dan malas berdebat. Bagaimana membedakan ustadz yang syar'i? Ya tentu saja, ini tidak ada istilah ustadz syar'i ya. Ini istilah baru ini. Baik, kalau anda tidak punya ilmu jangan didebatin, tetap aja berzikir, gitu kan? Tetap berzikir, tetap anda jalankan sunnah Nabi SAW, sudah cukup insya Allah. Kalau tadi ditanya bagaimana membedakan ustadz, sebenarnya ustadz-ustadz itu kalau yang ustadz mengikuti sunnah Nabi tentu selalu punya dalil ya. Ini perkataan ini, firman Allah dalam surah ini kata Nabi SAW. Jadi tidak pernah dari dia, tidak ada pendapat pribadi. Jadi, umumnya maaf, saya bukan mengatakan pengajian kita ini secara khusus, tapi di sini juga tadi anda dengar setiap kali sampaikan sesuatu biasa kita sampaikan ada dalilnya. Ini loh hadisnya, ini loh ayatnya, gitu kan? Jadi punya panduan, jadi bukan karangan-karangan dari kita sendiri.